tes. Ngomong. Cek. 1 2. Cek. 1 2 3 1 2. 1 2 3. Ya, jadi Ya. bisa. Di ini. Halo guys, selamat datang di channel SGO. Bersama saya seperti biasa Kompol Pulung Arsa Sedano SIK. Kali ini kita akan bahas yang santuy-santuy aja lah. Kali ini pengennya santuy. Yang kita bahas adalah seputaran MotoGP. Nah, Wah, seru ini, Bang. iya, daripada kita yang mikirin yang tegang-tegang, biasanya kita ngebahasnya yang ini ya, Aturan. penilangan, menilang. Nah, sekarang kita akan bahas seputaran MotoGP. Wah, seru ini, Bang. Iya. Kebutan berarti ya. Ya, yang boleh kebetulan di sirkuit. Tapi di sirkuit, Nah, bukan di jalan umum. Jalan umum ya, Bang. Nah, Ya. kita diskusi nih, Iya. tukar pendapat, Karena seru juga, Bang ya. bercerita. Jadi kita ini bukan ahlinya, bukan Iya. yang paham betul, tapi kita akan mencoba nih diskusi Mencoba diskusi. bagi bercerita lah. bagi teman-teman yang pemerhati MotoGP atau pemerhati otomotif, expertnya, ahlinya ahli di bidang MotoGP. Core of the core. Atau mungkin orang dalam. Dalam MotoGP mungkin kan, Iya. atau mungkin Rossi nonton juga boleh. Ya. Nah, Siapa tahu ya, bisa aja. yang lebih paham MotoGP silakan Iya. komen ya, Iya. diskusi, Sampaikan sampaikan pendapatnya. pendapatnya Kalau menurut. ada yang salah ya silakan dikasih tahu aja. Nah, kasih tahu. Disampaikan. Kita mau bercerita sedikit nih tentang MotoGP. Betul. Kemarin saya nggak nonton sih sebenarnya, tapi Iya. saya kemarin nonton, MotoGP. Bang. Nah, ini- Saya nonton. Jadi pada saat kemarin itu di GP Styria, ya. itu wah itu seru sekali, Bang. Seru sekali. Styria itu kapan sih? Di mana sih? Minggu lalu, Kayaknya Austria. minggu lalu, iya. Austria. Austria. Nonton nggak? Iya. Aku nggak nonton, Nggak tapi nonton? kayaknya Ada lihat highlightnya? dengar kabar kalau nggak salah di situ finalis kena penalti ya. Iya, finales kena penalti. Jadi ya itu internal dari pabrikan lah sama pembalapnya, ridernya. Tapi yang di sini kita kalau yang kita bahas, yang kita ceritakan ini waktu pada saat balapan yang terjadi di Styria kemarin. Itu saya kebetulan pas nonton, Bang. Dan memang saya seneng juga sih, namanya balapan bukan berarti kita ini, tapi yang dalam artian benar-benar balapan ya, yang benar-benar balapan seperti contohnya MotoGP itu. Pas jadwalnya nonton dari awal sampai akhir, jadi memang Dramatis ya? Dramatis sekali, Bang, sangat dramatis. Mungkin Abang udah dengar beritanya juga ya. Jarang terjadi ya. Jarang terjadi karena pada saat itu dari pembalap-pembalap unggulan ini sudah dari awal sudah mulai saling salip-salipan, saling kejar mengejar dengan masing-masing keunggulan dari motornya masing-masing. Iya. Ya, ada dari Quartararo, kemudian ada dari Quartararo Yamaha ya. Iya. Quartararo Yamaha, kemudian ada Bagnaia Ducati, kemudian ada juga dari Marquez di Ini kalau Honda. buat balapan Styria ini yang dominasi kemarin siapa, Pak? Nah, Soalnya saya nggak nonton sih. ini kemarin seru. Ini jadi dominasinya itu silih berganti, ganti-gantian. Bukan Ya. satu orang kayak Marquez gitu ya. Bukan. Jadi dari awal pertama itu Quartararo. Quartararo pertama dari urutan ke-6 dia, tapi sempat ngejar kedua, terus sempat satu, terus disalip lagi. Nggak lama disalip sama Bagnaia. Kemudian nggak lama di situ saling kejar-kejaran. Memang agak lama tuh Bagnaia memimpin di situ. Terus Marquez yang notabene sudah dari awal sudah masuk 4-5 besar, dia udah menyusul sampai kedua dan Pelan-pelan naiknya lah. ya pelan-pelan naiknya terus nyalip. Iya. Bagnaia didapat nyalip, itu berapa lap mimpin lah Marquez tuh makin seru tuh yang pembalap-pembalap yang sudah kita kenal lah ya. Marquez, kemudian Bagnaia, kemudian ada Fabio Quartararo, ada satu lagi yang baru nih dari Ducati, Jorge Martin. Nah, ini juga Jorge Martin. Jadi ini juga sangat fenomenal juga ya. Dia di GP sebelumnya dia juga juara, dapat podium 1. Ya, podium 1. Nah, di sini dia juga ikut dalam pertarungan dari 5 besar itu. Nah, Martin di mana? Ducati. Dia dari tim satelit Ducati. Satria Ducati. Ya. Nah, terus kemudian
ada Juan Mir yang juara dunia tahun lalu Juan Mir dari ya, Suzuki. Kemudian di belakangnya ada Brad Binder. Rossi urutan keberapa itu? Oh, Rossi sebenarnya banyak sekali ya penggemarnya pada saat itu. Lebih banyak penggemarnya Rossi lah daripada Rossi. Mungkin karena Iya. ini Pak, karena kan sebelum dia kayak Kemarin gini dia mengumumkan mau pensiun. Oh ya, mungkin perpisahan ya, Mungkin perpisahan. makanya orang-orang pada ngumpul semua. Ya betul. Jadi itu saya sampai nontonnya itu saking senengnya ya. Itu sampai teriak-teriak lah ibaratnya. Ya maksudnya bukan teriak-teriak juga, cuman gregetan gitu loh, gregetan. Ikut bawa emosi Iya. lah ya. Ya karena saya sendiri jujur sebenarnya saya senangnya sama Quartararo. Senangnya, tapi yang lain juga bukan Favorit berarti ya? seneng. Ya, yang Favorit untuk saat ini. untuk saat ini ya? Karena memang juga dia sekarang poinnya sudah sedang unggul. Iya. Yang paling tinggi urutan pertama. Karena di sini 181 dia. Iya. Urutan pertama, Urutan kedua pertama. di Bagnaya. One Mir. Oh, Honmir ya. Juan Mir, kemudian Bagnaya di bawahnya. Zarco habis itu. Iya. Zarco di Iya. bawahnya Miller untuk saat ini. Iya, iya. Standing saat ini ya. Besar. Ya, itu John Zarco seandainya kemarin nggak crash mungkin dia Miller selanjutnya. bisa yang kedua dia Oh urutan iya, kedua. kalau Dia nggak crash. salah kemarin juga Marquez crash juga ya? Iya, Marquez itu. Nah, itu dia di situ yang serunya tuh. Nah, pas crashnya itu juga itu seru. Jadi udah lap terakhir nih. Ya, udah lap terakhir, Bang. Jadi saling kejar-kejaran pada saat itu yang mimpin masih Marquez. Pada saat itu di belakangnya ada Bagnaya, kemudian ada Quartararo, Jorge Martin sama Joan Mir, dan belakang lagi ada dari tim KTM Brad Binder. Oh, Binder. iya. Wah, Berbinder itu KTM pabrikan atau? KTM pabrik. KTM Pabrikan Pabrikan. ya? KTM Pabrikan. Itu di urutan ke-6 dia. Iya. Di urutan ke-6 ini sudah saling kejar-kejaran, sudah saling ikut-ikut lah, ya kan, saling ini. Di lap ke sisa keempat. Lap keempat ya? Empat lap terakhir? 4 lap terakhir, tetapi udah mau masuk ketiga. Iya. Udah mau masuk lap ketiga. Nah, 4 lap saya ingat Kita betul. tikungan terakhir lah Iya, istilahnya. tikungan terakhir. Mau tembus finish. Tembus finish untuk lap ketiga. Kan itu bisa masuk pit kan, Iya. untuk ganti ban atau ganti motor Oh, emang misalnya. itu lagi hujan ya Pak kemarin? Iya, hujan. Nah, itu dia serunya di situ. Lap terakhir, 4 lap terakhir baru turun hujan. Udah. Ya sebenarnya dari sebelumnya sudah ada. Oh. Sudah ada. Kalau nggak Sudah ada salah sih tanda-tanda. saya baca juga kan, saya kemarin emang nggak nonton tapi saya ngikutin juga sih di sosial media. Kalau Iya. nggak salah itu kan hujannya emang nggak terlalu deras, cuman Betul. merata dari ujung ke ujung. Iya, betul. Basah. Basah terus jadi. Basah, tapi basahnya nanti yang terakhir sekali. Cuman dari awal sudah ada terasa lah hujannya. Makanya ada 2 pembalap yang duluan masuk pit. Pada saat itu masih tersisa 7 apa 6 lap. Mungkin kalau teman-teman lebih tahu nanti bisa komen ya, silakan. Nah, 7 atau 6 lap kalau nggak salah itu yang masuk Jack Miller atau dengan ini saya lupa satunya, ada pokoknya ada 2 lah yang masuk duluan. Nah, yang 6 pembalap ini belum masuk. Nanti tersisa 4 lap itu, 4 lap terakhir yang mau masuk lap ketiga Mereka itu. baru masuk. Nah, begitu Mark Marquez ini memimpin, nah, ya kan itu kan seru bener tuh, saling kejar-kejaran. Begitu pas mau masuk ke pit, Mark Marquez ini ngangkat tangan. Itu kalau saya baca-baca juga di internet itu tandanya untuk mau masuk ke pit, untuk mau ganti motor. minta ganti. Minta jalan istilahnya biar nggak Minta jalan orang di belakang nggak terlalu ngebut. Iya, kira-kira seperti itu ya mungkin gitu? ya. Nah. Kalau nggak salah sih. Nah, jadi masuk, yang lain pada ngikut. Ngikut mulai dari Bagnaya, Quartararo, kemudian Jorge Martin. Jadi dari Nah, tanda dia ngangkat tangan itu masuk semua. Iya, masuk semua tuh. Kecuali Yang pada dua tadi, yang dua kan masih ada nih, John Mir sama Brad Binder. Nah, di tikungan terakhir itu Brad Binder sempat nyalip John Mir. Yeah. Nah, John Mir, tapi habis nyalip, pas di tikungan nyalipnya Brad Binder malah lurus. Nah, John Mir ini dia ikut masuk. Kalau saya baca-baca juga di internet, itu John Mir pada saat itu dia sempat bingung juga apakah dia mau melanjutkan atau ikut masuk pit. Ya, dia sempat bingung nih. Sempat bingung juga karena taruhannya sisa 3 lap. Iya Ya sih. kan? Sisa 3 lap. Krusial benar itu. Krusial. Apalagi kalau mungkin posisinya di saat pembalap-pembalap itu sedang
Ya, istilahnya udah di posisi puncak kan kalau Iya, poinnya mungkin masih pada unggul-unggul semua nih. Nggak mau mungkin bertaruh. Mungkin ya, menurut saya. Kalau seandainya mungkin mereka udah paham, kalau cuaca seperti ini, kalau seandainya saya paksa, saya bisa resikonya bisa crash, mungkin nilainya bisa akan kalah jauh sama pesaingnya. Iya, benar, seperti benar, itu. benar, Jadi nggak mau bertaruh dia. Nah, mungkin dari Brad Binder ini ya enggak. Dia mungkin poinnya masih belum terlalu begitu tinggi, dia Ya, oke lah, berani gas-gas bertaruh. aja lah. Nah, itu dia serunya tuh. Jadi yang notabene kita ini udah tahu ya dari kalau namanya segala macam cuaca itu, ya kan? Itu kan pasti bannya beda-beda ya. Iya. Kalau cuaca panas bannya ban kering yang ini kan, kalau Ya, cuaca ada hujan kompon-komponnya. wet yang basah kan. Yang wet. Karena tentunya pasti beda dan mungkin sangat berpengaruh sekali. Dan memang terlihat pada saat balapan itu, terlihat. Jadi pada saat yang lain udah pada masuk pit, Brad Binder ini jalan sendiri, Bang. Jalan sendiri, dia dengan usaha dan upaya yang dia lakukan, mungkin karena dia berpikir bahwa itu mungkin salah satu uang mungkin lah ya. Iya, enggak di Gambling juga. Styria, gambling, Bang. Mungkin di Styria itu kan merupakan sirkuitnya KTM, Bang. Styria, Red Bull. Sirkuitnya ini bukan sih? Ini bukan? Iya. Iya. Kayaknya sirkuit baru deh kalau nggak salah Styria. Iya, sirkuit baru. Baru Itu dengar. Heeh. Itu karakternya itu banyakan lurusnya atau banyak kayak Sepang itu kan banyak lurus itu. Ya. Kurang Nah, kalau tahu, ini soalnya kemarin nggak nonton. Ya itu saya nggak tahu juga kalau itunya. Itu apa namanya? Karena kayaknya baru dengar musim ini juga. Iya. Kemarin nggak ada sih. Nah terus dia apa namanya yang lain masuk pit, kemudian Brad Binder ini tetap jalan tuh, jalan. Saya nonton lihat, waduh, gila saya bilang. Nekat juga nih Brad Binder kan. Yang lain yang notabene-nya pembalap unggulan, ibarat kata senior Marc lah Marquez istilahnya, ya kan, kemudian ya Quartararo ya kan, Bagnaia, bukan berarti Brad Binder nggak unggulan juga, ya dia hebat juga, dia pernah podium juga, saya pernah nonton juga dulu. Nah cuman mungkin taruhannya dia di sini sirkuitnya KTM, ditambah lagi pada saat itu saya apa namanya takjubnya itu sempat di dua tikungan terakhir itu bannya sempat selip, tapi untung nggak jatuh. Cuman kelihatannya kayaknya ngesot. Cuman kelihatannya memang tertati-tati. Nah itu dibuktikan pada saat wawancara terakhir kan setiap yang setelah sudah selesai, yang ada 1, 2, 3 diwawancarai Press dari conference. 3, 2, 1 ya press conference. Itu Jorge Martin mengatakan no break, no apa namanya no grip, no break, no grip. Berarti dia selama 3 lap terakhir itu dia tidak menggunakan rem dan tidak ada grip, berarti bannya dia murni Habis-habisan lah ya. dia murni skill. Berarti dia main gas aja kalau menurut saya yang nggak tahu kalau rekan-rekan karena teman-teman semua ya, mungkin lebih paham. Mungkin juga saya kan ya mungkin pengalaman, tapi nggak tahu ya karena saya Iya. juga belum pernah turun ke track. Tapi kalau pengalaman dari kayak main-main game mungkin itu Iya. ya sebenarnya ya itu emang tergantung skill kita, Pak. Ya karena Iya. secara logika saja ya kayak kita bawa motor, Iya. nggak ada rem, nggak ada ban, kita bawa botak, Botak, kan? iya. Berarti tinggal hoki sama Tuhan aja gitu. Iya, gambling lah jatuhnya Iya. juga sebenarnya. Makanya saya takjubnya di situ. Ya menang. Yang nggak ganti ban 4 lap terakhir itu siapa aja? Brad Binder. Yang nggak ganti ban mulai dari Yang terlihat Brad Binder aja. Rossi nggak juga kan? Rossi jauh mereka di belakang itu. Tapi nggak 10 ganti. ke atas Ganti nggak berarti ini ya? Nggak ganti. Ganti juga ya? Nggak. Berarti gambling juga ya? Gambling, tapi karena mungkin Ya, karena dia dipikirnya mungkin udah jauh jadi juga kali nggak kan. gaspol dia mungkin. nggak ngebus. Nah itu seru bener. Dan si Brad Binder ini saya karena takjub dengan apa GP saat itu, saya searching lah gimana. Jadi sempat ada berita yang mengatakan, dan itu dari sumbernya dari Brad Binder sendiri, bahwa sebenarnya dia sudah punya apa namanya perasaan kalau atau feeling lah ya, kalau besok ini dia akan podium. Dia ngomong sama timnya ya? Iya, dia ngomong sama timnya lah, Yakin ya? Pede? pede lah. Ada perasaan seperti, soalnya dia sudah lama nggak podium, Iya. udah lama nggak podium satu. Kemudian ditambah lagi ini sirkuitnya KTM. Kemudian apa namanya dia lagi seger-segernya, lagi fit-fitnya lah, Iya. Nah, jadi dia pengen
Ya kan mungkin motivasi itulah yang membuat dia nekat ngambil Ini berarti langkah tadi. saya rasa Ya. buat Brad Binder ini merupakan pengalaman, salah satu pengalaman yang tak terlupakan karena Nggak terlalu lupa. momen yang sangat langka. Langka, saya belum. Karena Ya, kalau nih- saya sendiri saya belum pernah lihat sih ya. Saya nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain mungkin udah pernah lihat. Ya saya rasa juga begitu Iya. karena bisa jadi ini salah satu momen langka pengalaman dia Iya. yang tak terlupakan karena ini gambling nih. Kalau nggak Gambling. ganti ban dia bisa kepleset. Kepleset. Resikonya jatuh. Resiko udah crash. nggak bisa Iya. melanjutkan perlombaan. Balapan. Iya. Nah, kalau misalkan dia selip di Iya. tengah jalan, Iya. dia posisi berapa sih sebenarnya itu? Dia posisi pada saat itu sebenarnya 6, tapi di tikungan terakhir Iya. sebelum masuk pit itu dia sempat nyalip Joan Mir. Jadi posisi ke-5. KTM yang luar biasa. Ya. Itu. Mati-matian. Jadi memang saya juga ya takjub lah. Karena ya gamblingnya juga lumayan sih istilahnya. Iya. Ya kalau dia nggak jatuh berarti dia menang karena kan istilahnya satu ketika kita nggak masuk pit abis itu kita terus dan orang lain masuk pit itu ya jarak time-nya lumayan jauh juga. Ya kalau mau nguber bisa sekitar 4-5 lap dulu baru kita bisa deket sama orang yang di depannya. Tapi pada waktu hujan itu dia nggak ganti ban, dia melipir ya, sempat melipir beloknya. Sempat melipir. Jadi di tikungan terakhir Sangat hati-hati dia. sangat hati-hati. Jadi sebelum Dia nggak bisa gaspol juga ya berarti ya. Iya. Ya kalau saya lihat sih kayaknya nggak lurusan kecepatan aja penuh. mungkin. Nggak kecepatan Lurus penuh. aja paling ya. Ya karena mungkin kalau kecepatan penuh ya, kita juga kan sering bawa motor juga ya. Iya. Kalau jalan licin gimana kecepatan penuh rawan Iya, apalagi bannya nggak sesuai. ya Kan wet. apalagi bannya nggak sesuai. Jadi kayaknya dia hanya mempertahankan keseimbangan dengan kecepatan yang menurutnya sudah standar ini bisa sampai nih, gitu kan? Itu dia mempertahankan itu, menjaga itu kayaknya. Ini kira-kira kedepannya ada berapa perlombaan lagi, Hat? Berapa season lagi ke depannya? Kalau saya lihat sih jadwalnya sekitar 6 apa 7 ya, Setengahnya lagi Berarti setengahnya. kalau tidak salah. ini kira-kira kalau dari poin Quartararo 181 Iya. bisa juara dunia nggak dia kira-kira? Ini perkiraan masih lah, belum. prediksi. Kalau saya masih Belum bisa memprediksi. Belum, karena masih panjang, masih ada 7. Karena ya belum habis. selisihnya Bagnaia, Hah? kemudian yang ketiga Joan Mir dan Bagnaia kan cuma 134, selisihnya ya cuman 40. enggak 30 sekian lah, Iya, nggak nyampe. Oh iya, sama Juan Mir cuma 50-an. Sedangkan Iya. satu race itu 25 ya kalau nggak Iya. salah. Satu race 25 yang podium 1. Juan Mir sama Bagnaia sama-sama nih 134. Di bawahnya Zarco 132. 132. Mepet-mepet. Mepet. Nggak bisa diprediksi menang. Belum bisa Belum tentu. diprediksi, belum tentu. Bisa disalip ini. Makanya ini Quartararo dia harus bisa menjaga konsistensinya nih. Khususnya dia bisa berada di urutan 3 besar. Tapi Mark Vinales ini untuk Iya. saat ini kayaknya agak melempem nih. Saya lihat poinnya dia di posisi 7 standingnya, Iya. poin 95. Ya, karena Agak ngeden ini. mungkin karena habis masalah internal ini juga mungkin jadi Ya. males mungkin. Ada internal juga ya? Iya. Ya kemarin masalah di Spirit Itu masalahnya apa sebenarnya? Saya belum tahu juga, cuma saya tahu ada masalah. saya juga kurang paham sih, tapi kalau saya baca-baca Iya. katanya dia itu gimana ya? Pokoknya dia tuh ngomong kalau nggak salah motornya ini bermasalah. Oh gitu. Jadi motornya ini apa? Ketika digas ngelimit. Iya. Lepas. Hah? Jadi Nah, ya itu menyalahkan tim teknis apa? tim Ininya, teknisnya. tim teknisnya ya. Nggak maksimal ya? Ya saya juga kurang tahu sih sebenarnya antara salah Mungkin dia teman-teman apa- bisa Ah, yang lebih tahu bisa ditulis Saya di cuman komen. baca-baca sekilas Iya. sih. Kalau biar kita sama-sama nih. Iya. Kita nge-review bersama-sama Sama-sama. highlightnya kemarin Highlightnya. Styria. Karena Jadi ini kita polisi ini sebenarnya seneng juga namanya balapan, tapi yang di sirkuit, bukan yang di jalanan. Kalau di jalanan ya kena tilang bang ya, kena boleh. tilang. Kan nggak mungkin di sirkuit kita tilang kan? Iya. Masa Rossi kita tilang? Ya nggak mungkin. Kalau misalkan juga nanti berdiri tengah jalan kena tumbur ada. Ya kena tumbur ya juga, bener juga. Tapi ada yang lebih seru, ada yang seru juga itu bang. Saya perhatiin pada saat sirkuit itu, pada saat balapan itu, di Styria itu. Jadi Marc Marquez ini kan sempat memimpin yang di urutan teratas tuh sebelum masuk pit. iya. Nah, itu rupanya kan biasanya di layar di kita nonton itu kan ada indikator untuk masing-masing pembalap menggunakan ban apa. Oh iya, Nah, ini ada ya, yang medium, komponnya. ada yang hard, ada yang soft Ya. kan gitu. Itu rata-rata semuanya menggunakan ban belakang hard
ban depannya medium, hard medium, hard medium, hard medium. Tebel semua. Iya, hard medium. Iya. Itu sebelum kondisi cuaca hujan. Iya. Ya, hard medium, hampir semua. Oke. Hampir ya semua lah saya rasa. Kecuali satu. Marc Marquez. Marquez ini dia make Soft. di belakangnya hard, di depannya soft, bukan medium. Wah, itu termasuk hebat sih menurut saya. Mungkin ada menurut Abang gimana tuh, Bang? Kalau menurut saya nih, Iya. mohon maaf ya Tapi dia bisa memimpin. ya bagi teman-teman Iya. pemerhati MotoGP yang Pemerhati lebih MotoGP, paham ya, daripada lebih paham. kami Kami ini, ya. Nah, kalau menurut saya penilaian saya pribadi, Iya. si Marquez ini kan selama ini salah satu pembalap MotoGP Iya. yang terkenal dengan sliding apa? Sliding. Ngedrip lah. Ya kalau di tikungan lah, di tikungan. Sliding, Ya. ngabisin ban belakang. Oh, Pada iya. waktu belok itu, Iya. dia kecepatan tinggi juga, lebih Ya, kenceng, Lebih ngabisin berarti lebih suka late braking lah istilahnya ya. late Ya, braking. ya. Nah, tapi pada waktu belok itu lebih kelihatan ngabisin bannya. Ya. Makanya menurut saya penilaian saya Ya. bannya si Marquez itu memilih ban hard belakang itu supaya biar bisa ngabisin ban sampai habis lap terakhir. Kalau Tapi kan dia- sama semua hard ini. Oh ya, tapi sama depannya lebih Iya, ini. dia soft. Soft ya, kalau soft lebih ringan depan. Ya. Berat gembol di belakangnya aja. Kalau depan berat itu Iya. laju untuk melaju juga itu agak berat. Kalau Oh, soft gitu ya? nggak berat. Tapi berarti termasuk berani mentalnya ya. Marquez Ya, sliding, jago sliding dia. Iya. Kayak motor apa sih, balapan motor apa sih sliding itu? Ini apa namanya? Kayak balapan Giri tanah, McCoy dulu. trail gitulah pokoknya. ya, Berarti mentalnya termasuk berani, Bang. Kayak Giri McCoy. Ya. Ya, Kalau kalau Giri- kali juara ya. Kalau dulu MotoGP yang masih 500 cc itu jago sliding itu Giri McCoy. Nah, itu ilmu yang sliding belokan Iya. Giri McCoy yang dijagoin pada zaman itu yang terkenal. Nah, sekarang untuk zaman yang sekarang ini Marc Marquez salah satunya yang jago ngabisin ban belakang sliding. Jadi belok itu lebih kencang daripada yang lainnya. Oh, Mau menurut saya ya, ini penilaian saya. berarti kalau dari itu saya bisa katakan bahwa Marc Marquez ini sebenarnya dia pembalap yang sangat bisa mengendalikan motornya Iya. dalam kondisi memakai ban. Pede emang. Ya pede lah, percaya diri dengan motornya, dengan mungkin memakai ban apapun sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya. Dan mungkin dia bisa mengendalikan motornya secara halus. Ya dia halus lah, smooth lah. Iya. Mungkin karena pada saat ini kan nggak gampang ya. Iya. Karena itu penyesuaian ban itu sangat penting Ya, penyesuaian ban Iya. dengan tracknya, dan mereka pasti melihat memprediksi itu pertama bahasa istilahnya itu cumemu itu cuaca medan Cuaca medan musuh. Wah. Dia memprediksi Ini itu. perang ini, Bang. Hah? Nah, Sama musuh, kayak perang. maksudnya musuh itu kan Iya waktu kita pendidikan itu, Bang. Iya lah, Bang, masa nggak ingat Iya, iya, Bang. iya. Cuaca medan musuh. musuh. Nah, ya betul. Waduh. Dia melihat prediksi ini cuaca gimana, Iya. mendung apa enggak, hujan apa enggak. Ini kira-kira kalau hujan kan kadang susah diprediksi nih. Iya. Ya kan, karena apa? Yang Brad Binder aja dia ganti ban nggak ganti ban, dia aja masih bingung, tapi dia Enggak. gambling kan, tapi gambling akhirnya Iya, kan. gambling sih, Yang gambling. lainnya ganti. Iya, benar. Nah, itu cuaca harus diperhatikan. Terus Iya. kemudian medannya tuh karakter sirkuit yang diperlombakan ini Diperlombakan. sirkuitnya Yang banyak tikungan atau lurus ya? Ini itu saya nggak tahu juga. Mungkin diperhitungkan teman-teman juga. Kalau yang teman-teman lebih paham ya. Iya. Musuh kan pasti lawan-lawannya pastinya Iya. kan. Ini lawan-lawannya nih kalau di sirkuit ini jagonya siapa sih, jagoan-jagoannya. Nah, Iya. itu diperhitungkan. Biasanya ada yang sering juara di situ gitu ya. Terus kemudian yang menarik juga, Iya. ini ada karakter konfigurasi mesin yang berbeda Oh. masing-masing Nah, tim. itu saya belum paham, Bang. Saya Sampai juga- sekarang saya belum paham. Saya juga kurang paham. Katanya beda-beda nih. Ada Yamaha itu beda, Ducati beda, KTM, KTM, Aprilia, Suzuki, Aprilia itu beda. Saya Honda juga beda. belum paham. Nah, kita Iya. sharing aja nih. Iya. Kalau untuk MotoGP Iya. saat ini ya, atau kalau kedepannya berubah lagi. Untuk Iya. saat ini yang saya tahu, baca-baca di medsos, di Google dan sebagainya, untuk yang konfigurasi mesin V4 itu Honda,
Honda, KTM, KTM, Aprilia. Aprilia. 3 ini. Iya, iya, iya. Kemudian yang paling spesial bagi saya adalah Ducati. Ducati. Ducati itu konfigurasi mesinnya berbeda sendiri daripada yang lainnya. Beda, Cuma lain satu daripada motor yang lain. satu mesin. L4. Satu motor, satu mesin. Ya. Cuma dia sendiri Pak yang pakai mesin Oh iya itu. ya. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Sebutannya Desmo CDC mesinnya. Desmo CDC. Desmo series. Nama motornya. Nama motornya. Oh, nama motornya. Nah, kalau Yamaha kan M1, kalau M1. Honda kan RCV. RCV. Terus kemudian Suzuki GSX RR. GSX. Nah, ini GSX. L-Twin dia konfigurasinya Ducati. L-Twin itu dua ke depan, dua ke atas, agak atas. menyamping 90 derajat. Wow. Itu beda sendiri karena Pistol sodokannya. lihat. Kayak Nah, kayak pistol sodokannya ke depan Lebih- lebih kenceng. lebih kenceng. Makanya dia jago di trek lurus. Nah, beda dengan Suzuki sama Suzuki sama Yamaha. Nah, Iya. jagoannya kan Quartararo, Yamaha. Quartararo, Dia iya. pakai Yamaha M1. M1. Nah, itu konfigurasi mesinnya inline 4 sejajar, dua-duanya di depan. Oh gini ya. Ya, kemudian dia cross plan crankshaft. Jadi sodokan. Keseimbangan berarti ya? Ya, seimbang Kalau ini dia. seimbang Dia ya? jago di tikungan, kenceng. Kalau Ducati disalip sama Yamaha Karena Suzuki kalau di dia tikungan. torsinya nggak segalak mesin yang V4 atau R4. Oh gitu. Lebih stabil lah ya. Jadi- Lebih stabil jadi ya. Naiknya, jadi kalau ngegas itu dari ya nggak terlalu istilahnya nggak lompat langsung lah motornya. Yamaha Galak-galak tuh. banget lah gitu. Yamaha itu. Iya, Berarti kalau Yamaha. Ducati gas langsung. Nah, dia ngecepat-ngecepat itu. Oh, alah, Ya, makanya sebenarnya yang pas zaman kapan ya? Mungkin 2018-19 pas zamannya Dovizioso itu kan. Dovi ya. Ah, itu kan motornya galak bener itu. Oh iya, dia Makanya waduh. mereka agak problem sedikit sebenarnya sama motor. Susah ngontrolnya Susah juga. ngontrol. Kan nggak semua rider bisa mengendalikan Ducati. Rossi iya. pernah di Ducati, Ya, gagal dia mau mengendalikan kan. Stoner. yang Stoner doang yang bisa. Stoner. Stoner Berarti Stoner jauh hebat depan. ya? Berarti Stoner itu dia punya skill yang memang klop dengan mesin Ducati. Ducati. Ya. Oh gitu. Crosspan crankshaft milik Yamaha dia nggak beraturan sama kayak Suzuki kayaknya. Mungkin teman-teman lebih tahu Suzuki sama Yamaha ini sama-sama inline 4 tapi Yamaha crosspan. Kalau Suzuki-nya nggak tahu nih crosspan juga atau enggak, ya bisa ditulis di kolom komentar, bantu kita untuk sharing ya. Iya, ya. Nah, kemudian untuk Rossi katanya mau pensiun ya. Pensiun. Gimana nih menurut Adi Eso? Kalau saya Rossi Kan ya. icon nih selama ini. Legend Bang. Ya, icon legend. Legend. Karena semua orang walaupun nggak suka MotoGP Iya. atau bukan pemerhati MotoGP Iya. atau cuma sekedar Dikasih- seneng-seneng doang. Kasih nama Rossi pasti tahu. Ya nggak usah gitu lah, nggak usah gitu lah. Contohnya kita misalkan ya di rumah aja lah. Saya pernah nonton MotoGP, ditanyain sama istri, Iya. ya kan. Rossi urutan keberapa? Nah, yang ditanyain Rossi, gitu kan? Yang ditahu Rossi. Anak saya gitu juga Rossi. Memang namanya udah menggelegar bener Rossi tuh. Itu Bang. Iya. Memang. Makanya pas mau pensiun ini, ya nggak tahu ya. Kalau menurut saya, kayaknya kehilangan sih dunia MotoGP. Auranya kayaknya beda Kayaknya. kalau Makanya nggak ada saya juga sih Rossi. semenjak Rossi agak performanya menurun, saya juga agak mundur sih nonton, nggak maksudnya nggak terlalu mengikuti. Sebenarnya saya pribadi ya. Mungkin teman-teman biar juga tahu ya. Saya sebenarnya sebelum Quartararo ya Rossi, tentunya udah pasti Rossi. Ya cuman karena ya itu tadi ya makin melempem. Ya nggak mungkin juga lah, ya bukan juga nggak mungkin. Ya, karena emang memang udah bukan fans masanya. sejati sih, Sudah bukan masanya. fans sejati. Mungkin sudah masanya, sudah tua. Ya kita beralih ke yang lebih muda, yang lebih menjanjikan. Tapi nggak tahu juga Quartararo bisa atau nggak. Tapi setidaknya kita berharap di situ. Iya. Terus ini terakhir nih Ya. yang kita ketahui bersama, yang sering kita tonton MotoGP ini. Iya, MotoGP itu yang apa brand itu apa kemarin tadi bilang Brand apa? Rizoma ya. Rizoma itu merek-merek yang saya sebut Rizoma yang sering dipakai sama teman-teman anak otomotif atau anak motor khususnya nih. Buat modifikasi. Buat modifikasi. Kemudian Akrapovic untuk knalpot racing nih, Akrapovic, Arrow yang dipakai sama Honda Satelit itu Arrow kalau nggak salah. Banyak sih dari Ada Acra, SC Project. SC, habis itu Aro, habis itu ada apa lagi lupa saya juga. Yang paling pentolnya yang paling Iya, tiga itu. dipakai itu 3 ini, Akrapovic, Arrow, Thermic juga termasuk. SC Project. Thermic ada kan? Thermic masih ada. Ducati pakai apa? Lupa saya entah di Moto2 apa MotoGP. tapi Enggak, masih- untuk MotoGP-nya?
Ducati make Acra kalau nggak salah sekarang. Oke. Apa ya? Mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu Ya, nanti bisa Nah, itu ditambahin untuk di race komentar. race for use only. For use only. Race use only. Race you susah kali sih. Bisa apa sih ya? For race use For, only. ya, Jadi race hanya only. hanya For rest use use only. Hanya Berarti untuk hanya untuk balap. Digunakan balap. digunakan untuk Balap. balap. Tapi kalau untuk Rizoma kan ada spion, ada Oh. yang lainnya masih bisa lah. Oh gitu. Tapi kalau untuk knalpot yang kita sebutkan tadi hanya untuk racing. Berarti kalau dipakai di jalan Ditilang. umum? Oh, tilang. Iya dong. Tilang deh. Oke guys, itu aja yang bisa kita sampaikan. Ganti knalpot. Ganti knalpot dong, waduh. Udah mau selesai nih. Mau gitu habis ya. ini baterainya. Oke guys. Itu aja, jangan Ya, lupa jangan lupa di subscribe, Subscribe, like, komen, Cen- klik. Yang paling penting tuh klik iya. klik lonceng, loncengnya biar tahu terus ya update kita ya. Update terus. Nah, ini juga kan termasuk konten baru. Mungkin Iya. kawan-kawan ada yang senang atau ada masukan Ide-ide yang ya. lain, mungkin konten seru-seru Bisa kayak di- gini iya. bisa di komen di bawah. Iya. Nah, itu yang paling penting juga ya. Kita share-share ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis banget. Terus, ayo.